Kudus membimbing penulis Alkitab itu di dalam menuliskan setiap firman itu. Lalu para penulis itu juga mencatatkan setiap firman itu dengan akurat, dengan benar. Tanpa ada yang mereka tambahin, tanpa ada yang mereka kurangi. Sehingga memang hasil setiap tulisan dari para nabi dan para rasul itu ada dalam kontrol, pengendalian, pengawasan, dan penjagaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, proses inspirasi lebih sederhananya artinya yang pertama adalah Allah memiliki gagasan, rencana, prakarsa, menggerakkan hati, pikiran, perasaan para nabi dan rasul penulis Alkitab. Dengan menuliskan Alkitab itu tanpa kekurangan, tanpa berlebihan. Dan bahkan tidak ada satu titik pun yang mereka kurangi. Sehingga hasil akhir dari Alkitab itu tidak ada yang mengandung kesalahan. Arti yang kedua, inspirasi adalah Tuhan memakai manusia sebagai alat, sebagai sarana atau instrumen dalam menuliskan setiap firman itu. Lalu Tuhan awasi totalitas hidup mereka, hatinya, pikirannya, perasaannya, tangan, kakinya, matanya, mulutnya, telinganya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Para nabi dan para rasul itu. Sehingga setiap firman yang mereka tulis itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tulis dengan sempurna, mereka catat dengan sempurna, dan tidak ada kekeliruan. Tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang mereka tambah. Termasuk juga tidak ada yang mereka kurangi. Maka terbentuklah Alkitab kita itu menjadi Alkitab yang utuh dan sempurna. Yang memudahkan kita hari ini untuk membaca, mempelajari, mendalami, merenungkan. Dan seharusnya memudahkan kita untuk menghidupi. Nah, ada beberapa cara yang Tuhan pakai dalam proses inspirasi ini. Yang pertama, Tuhan turun langsung lewat Roh Kudusnya di dalam diri si penulis firman atau Alkitab itu sendiri. Contoh 2 Petrus 1 ayat 21. Ini pengakuan Rasul Petrus yang menulis kitab 1-2 Petrus. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas namanya. Artinya Roh Kudus, artinya Petrus memahami dan menyadari. Firman yang dia tulis di dalam kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Itu firmannya Tuhan. Itu pesannya Tuhan. Itu isi hati, pikiran, perasaan, dan rencana-rencana Tuhan. Saya itu hanya menjadi juru tulis kok. Hanya jadi juru tulis saja saya. Bahkan waktu saya menulis itu pun bukan karena dorongan dari dalam diri, hati, pikiran saya. Lagi-lagi Roh Kuduslah yang mendorong saya, membimbing saya, mengajari saya untuk menuliskan setiap firman itu tanpa ada kekurangan dan juga tanpa ada berkelebihan. Pengakuan Petrus ini juga mewakili para nabi-nabi dalam perjanjian lama yang menulis kitab PL dan juga mewakili para semua rasul-rasul di dalam perjanjian baru yang menulis perjanjian baru. Yang kedua, setiap pribadi, nabi dan rasul para penulis Alkitab tersebut, rupanya Tuhan telah siapkan mereka. Rupanya Tuhan telah ciptakan mereka jauh sebelum mereka ada di dalam rahim ibu mereka masing-masing. Ambil contoh Musa. Di Keluaran pasal 3 ayat 4-10. Dan hal itu juga dipertegas lagi kembali, ditulis kembali dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 20-21 perjanjian baru nih. Musa dipersiapkan Tuhan selama di rumah putri Firaun. Untuk apa? Dididik, dilatih, diajar oleh putri Firaun. Tetapi semuanya itu ada di dalam rancangan karya pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Proses pelatihan, proses pendidikan, proses pembimbingan dan pengajaran dialami oleh Musa selama di istana putri Firaun.
Itu bagian daripada persiapan yang Tuhan lakukan. Karena suatu saat Tuhan sudah punya misi, punya tujuan untuk Musa. Untuk menjadi nabi yang akan menulis kitab-kitab kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, dan imamah. Sekalipun Musa belum tahu ada misi Tuhan kemudian hari. Bagi dia, kenapa dia ditempatkan di rumah Putri Firaun? Musa tidak tahu. Putri Firaun juga tidak tahu. Untuk apa Musa itu harus diasuh padahal bukan anak kandungnya. Itu bayi Musa dibuang di Sungai Nil kan Bapak Ibu. Lalu ditemukan oleh Putri Firaun. Lalu dia asuh, dia kasihi, dia sayang, dia diri, dia ajar. Tapi Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Tuhan yang mengatur skenario. Dari semua itu saudara. Dan Tuhan sudah punya misi, punya tujuan untuk Musa. Suatu saat dia akan dipakai menulis kitab kejadian, keluaran, bilangan, dan ulangan. Hebat sekali kita punya Tuhan. Dalam bekerja, dalam berkarya. Saya mau coba bawa ini ke dalam diri kita. Tuhan juga sudah punya rancangan. Juga punya misi dan tujuan atas hidup kita masing-masing. Dimanapun kita ditempatkan hari-hari ini. Tuhan sudah punya tujuan. Tuhan punya maksud. Karena Tuhan mau memakai kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Maka saudara, tidak ada sesuatu hal yang terjadi atas hidup kita di bawah langit ini yang tanpa pengetahuan Tuhan. Yang tanpa tidak diketahui oleh Tuhan. Semuanya Tuhan sudah amat sangat tahu. Untuk itulah sebenarnya Alkitab juga mengajarkan. Satu butir rambut kita jatuh ke bumi. Bayangin saudara, satu butir saja, satu batang. Rambut kita jatuh ke bumi, itu Tuhan tahu jatuhnya di mana. Sekalipun kita sulit untuk menemukan di mana jatuhnya dan bagaimana kita mencari. Tapi Tuhan tahu. Itu memberikan sebuah pemaknaan buat kita betapa Allah kita itu adalah seorang yang sangat luar biasa dalam merancang. Dalam bekerja dan berkarya di dalam diri dan hidup kita masing-masing. Apalagi ditambah kita semakin lebih taat terhadap Tuhan kita, rancangannya yang sempurna, berkatnya yang luar biasa, akan mudah kita alami, semudah itu juga kita nikmati. Contoh yang kedua Nabi Yeremia. Dicatat dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sudah dipilih, sudah dipersiapkan. Jauh sebelum Yeremia lahir ada di dalam rahim ibunya. Nabi Yeremia nggak tahu apa akhirnya nanti tujuan hidup dia, tapi Tuhan sudah tahu. Dia akan dipilih dan dipakai dan ditetapkan menjadi rasul, menjadi nabi dalam menuliskan kitab Yeremia. Orang tua Yeremia juga tidak tahu kalau anaknya Yeremia ini akan jadi apa dan Tuhan akan lakukan apa dalam dunia. Orang tuanya nggak tahu. Tapi Tuhan sudah punya rancangan yang indah dan sempurna bagi kehidupan Daniel. Sekalipun dia tidak tahu, sekalipun orang tuanya tidak tahu. Ini artinya buat kita apa refleksi teologisnya? Bapak Ibu. Sama. Tuhan sudah tahu untuk apa kita diciptakan, dilahirkan ke muka bumi ini. Tuhan sudah tahu untuk apa dia berikan kita nafas hidup, kekuatan dan kesehatan dari hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita. Tuhan sudah tahu. Kita akan dipakai dan akan dibuat jadi apa. Secara lebih spesifik.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rata-rata kita semua di sini 90%. Kan belum pernah bertemu muka dengan saya kan? Saya juga belum pernah bertemu muka langsung dengan Bapak Ibu. Pertemuan kita, perjumpaan kita, akhirnya kita bisa belajar bersama di kampus kita ini. Ini tidak lebih tidak kurang ada bagian daripada master plan Tuhan yang sudah Tuhan rancang, yang sudah Tuhan tentukan jauh sebelum kita semua lahir ke dunia ini. Artinya, sebelum saya lahir ke dunia ini, sebelum Bapak Ibu lahir ke dunia ini, Tuhan sudah mengatur. Bahkan dalam satu waktu tertentu, dalam satu masa, dalam satu zaman tertentu, Tuhan akan pertemukan kita menjadi sama-sama belajar. Maka sama halnya. Waktu Tuhan mengirim Bapak Ibu belajar bersama di kampus kita ini, Tuhan juga punya misi besar, tujuan besar, maksud yang agung untuk kehidupan Bapak dan Ibu. Karena Tuhan mau memakai dan sekaligus juga memberkati Bapak Ibu. Itu juga sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak lagi dipakai menulis Alkitab, karena Alkitab kita itu sudah close, sudah sempurna, dicatat dan ditulis oleh para nabi dan para rasul. Contoh yang ketiga, Paulus. Dicatat dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Dia dengan jelas dan tegas mengatakan di dalam nama Tuhan. Kitab-kitab firman Tuhan yang saya tulis dalam perjanjian baru kurang lebih 70%. Kalau ada yang saya tambahin, isinya, ajarannya, doktrinnya, apakah itu tentang Yesus, tentang surga, tentang Roh Kudus, dan segala macamnya. Kalau ada yang saya tambahkan dan saya kurangi, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang saya terima, saya siap dikutuk, kata Paulus. Artinya siap Paulus mengalami, menjalani hukuman demi hukuman. Kalau ada firman Tuhan yang 70% di perjanjian baru, salah. Atau ada yang dia tambahi. Ada yang dia kurangi. Dia katakan, saya siap dikutuk Tuhan. Saya siap dihukum Tuhan. Pernyataan Paulus ini menjadi penegasan. Paulus tidak berani menambah dan mengurangi isi Alkitab. Paulus tidak berani mengganda-gandakan, menambah-nambahkan isi Alkitab. Isi firman Tuhan yang dia dapat, dia nggak berani. Perkataan Paulus ini juga mewakili para nabi dan para rasul. Kami semuanya siap sama-sama dikutuk, dihakimi oleh Tuhan, diadili oleh Tuhan, disanksi oleh Tuhan. Kalau ada firman yang kami terima itu, kami ubah, kami kurangi, kami tambahi, atau kami tiadakan. Kami semua siap dihukum, siap dikutuk, siap diadili, siap dihakimi. Ini menjadi sebuah pembuktian yang otentik, Bapak Ibu. Para nabi dan para rasul tidak ada yang berani menambah, mengurangi, memalsukan isi Alkitab. Maka kalau Doni Setan dan teman-temannya mengatakan kita orang Kristen sudah dipalsukan, sudah diubah, ditambah dan dikurangi. Ya para nabi, para rasul saja mengakui tidak pernah mereka menambah dan mengurangi. Karena mereka pasti dikutuk oleh Tuhan hari itu juga, detik itu juga. Kalau ada yang mereka tambahin atau yang mereka kurangi, maka tidak akan, mereka nggak mau menambah dan mengurangi. Maka itu juga dasarnya. Kenapa kitab suci, kitab saudara kita seberang? Minggu depan akan saya bongkar. Pengakuan kitab suci saudara kita seberang. Tuhan juga pernah berbicara kepada nabi mereka.
Kalau engkau ragu